Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antara materi modul 2.1 materi tentang berdiferensiasi. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Yugo Prasetyo dari SMK Negeri 7 Purworejo, calon guru penggerak angkatan 9. Di materi ini, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran setiap murid atau setiap individu. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, mengetahui respon dan kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas secara efektif, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Selanjutnya ada 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama yang harus disiapkan kita sebagai seorang pendidik adalah kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar di sini mengharuskan guru untuk mengetahui kemampuan awal dengan menilai pengetahuan awal dan tahu di mana posisi kemampuan murid. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengetahui kemampuan murid kita, calon murid kita sebelum kita memberikan pembelajaran di awal, dan kita mengetahui kemampuan awal seorang murid kita sehingga kita bisa memilah atau kita bisa memberikan treatment yang berbeda agar mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Minat murid pastinya berbeda-beda. Minat merupakan sebuah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap anak berbeda-beda. Ada yang belajar bisa dengan menggunakan musik, ada dengan kolaboratif atau dengan olahraga. Tergantung bagaimana cara kita bisa mengolahnya agar bisa menjadi pembelajaran yang menarik dan interaktif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Profil belajar murid. Profil belajar murid di sini ada di lingkungan. Di lingkungan ada lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan sekolah. Itu bisa mempengaruhi gaya belajar, juga bisa mempengaruhi gaya belajar anak yang bisa menggunakan visual, ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan sebuah alat peraga, berbeda-beda. Budaya juga, kecerdasan majemuk, kecerdasan anak-anak itu kan berbeda. Jadi kita harus mengkelompokkan kecerdasan anak-anak agar bisa mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati murid. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus bisa mengamati murid, identifikasi pengetahuan awal, refleksi, wawancara dengan murid, observasi, kesiapan alat dan belajar. Apabila kita sebagai seorang pendidik bisa menerapkan ini, alangkah merdeka sekali murid kita dan bisa belajar nyaman tanpa ada tekanan apapun, dan anak bisa memahami semua mata pelajaran yang sudah kita diskusikan bersama. Strategi untuk berdiferensiasi ada 3. Yang tiga-tiganya ini dapat dikombinasikan: konten, proses, produk. Konten di sini berupa materi, guru akan menyampaikan sesuai dengan kurikulum. Proses, kegiatan belajar murid dengan konten yang dipilih untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Produk, bukti karya yang sudah dibuat, bisa berupa PPT, poster, mading, rangkaian, dan lain-lain sesuai dengan mata pelajaran yang digunakan. Selanjutnya, untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kodrat alam dan kodrat zaman diperlukan dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, inovasi, kolaboratif, dan mandiri, sehingga apa yang dibutuhkan murid dapat terpenuhi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun mereka untuk merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Terima kasih. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Akhir salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.